Menimba ilmu di sekolah menjadi tugas utama pelajar. Pembelajaran yang diserap para siswa nantinya menjadi bekal yang diterapkan dalam kehidupan. Saling menghargai dan hidup berdampingan menjadi salah satu pembelajaran yang diajarkan di sekolah. Namun nampaknya pembelajaran ini tidak berlaku bagi sekelompok pelajar yang menyerang seorang siswa di Bogor, Jawa Barat. Ya, seorang pelajar SMA yang tengah menyeberang jalan di Simpang Poma Jalan Raya Bogor, Jawa Barat, tiba-tiba dibacok oleh sekelompok anak yang mengendarai sepeda motor. Korban yang langsung tergeletak di tengah jalan berusaha ditolong teman-temannya beserta warga yang melintas. Namun nyawa pelajar berinisial AS itu tidak tertolong. Tangis keluarga pun tak terbendung saat AS diketahui tewas atas luka parah di wajah yang ia alami. Keluarga korban sangat terpukul atas kejadian ini. Tidak membutuhkan waktu lama, polisi menangkap 2 pelaku. Miris, para pelaku juga merupakan pelajar di sebuah SMK swasta di Bogor, Jawa Barat. Pemicu pembacokan ialah dendam antara 2 sekolah, namun korban AS bukanlah target, melainkan sasaran acak para pelaku. Aksi kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur juga terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Di awal Maret, seorang pelajar sekolah dasar berinisial RM tewas akibat luka bacok. Sebelum tewas, korban sedang melintas di jalan raya di Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Saat itu, pelaku yang juga melintas secara berkelompok menggunakan sepeda motor seketika menyerang korban menggunakan senjata tajam di bagian leher. Serangan yang begitu cepat membuat warga tak sempat menangkap para pelaku. 6 jam pasca kejadian, polisi menangkap para pelaku. Miris, 14 pelaku yang tergabung dalam kelompok dan terlibat pembacokan masih duduk di bangku SMP. 3 di antaranya pun ditetapkan sebagai anak berhadapan dengan hukum. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa senjata tajam, 1 telepon genggam, 6 unit motor, serta atribut. Meski pelaku juga masih di bawah umur, namun polisi menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Korban pembacokan yang masih duduk di bangku sekolah dasar juga terjadi di Blitar, Jawa Timur. NA, bocah 14 tahun, mengalami luka di lengan kanan akibat dibacok temannya yang juga pelajar SD. Latar belakang pembacokan adalah karena pelaku tak terima nama ayahnya menjadi bahan olok-olok korban dan saling ejek saat bermain sepak bola. Meski yang terlibat dalam kasus ini merupakan para pelajar SD, namun orang tua korban tidak terima perbuatan pelaku sehingga melaporkannya ke Polres Blitar. Perbuatan anak di bawah umur yang bertindak kriminal menimbulkan tanda tanya besar. Orang tua serta lingkungan sekitar pun nampaknya harus berperan ekstra agar dapat meredam tindak kejahatan anak. Tim Liputan, RTV. Berdasarkan data Organisasi Bantuan Hukum yang dihimpun Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN, selama tahun 2020 hingga 2022, terdapat 2.304 kasus kejahatan dengan pelaku anak-anak. Jumlah kasus ini terdiri dari beberapa jenis kejahatan. Pertama adalah jenis kejahatan pencurian, terdapat 838 kasus. Untuk narkoba dengan pelaku anak berjumlah 341 kasus, sementara untuk penganiayaan ada 232 kasus, kemudian anak yang bertindak kejahatan menggunakan senjata tajam ada 153 kasus. Lalu ada 173 kasus pelecehan dengan pelaku anak. Untuk kasus pembunuhan ada 48 kasus, kemudian ada 26 kasus pemerkosaan dan sebanyak 491 kasus pelaku anak terlibat kejahatan lain seperti penipuan, pengancaman, pengerusakan, dan lainnya.